Perkenalkan, nama saya Hadasa Fitmulia Sebayang dari Prodi Administrasi Pendidikan tahun 2025 dengan NIM 2508317. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai proses penyusunan PPBS. PPBS atau Planning Programming Budgeting System adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam satu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah, yang di dalamnya terkandung identifikasi mengenai tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin timbul. Jadi, PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan, dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. PPBS dikembangkan untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap sistem penganggaran tradisional dan penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran tradisional menitik beratkan pada kontrol tetapi terlalu sedikit pada kebijakan dan hasil. Penganggaran kinerja yang diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan dari penganggaran tradisional ternyata juga memiliki kelemahan tersendiri. Penganggaran berbasis kinerja menitik beratkan pada hal-hal yang dapat diukur dan dihitung. Oleh karena itu, meskipun ada perhatian pada output atau hasil, hanya sedikit usaha yang dibuat untuk menghubungkan hasil dengan proses perencanaan, yaitu tujuan dan sasaran yang telah dirancangkan dari awal. Konsep PPBS sendiri merupakan konsep luas yang memandang bahwa penyusunan anggaran bukanlah proses terpisah dan berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan perumusan program kegiatan suatu organisasi. Tahapan PPBS atau Planning Programming Budgeting System, jika dilakukan penganalisaan, akan memiliki manfaat dalam manajemen pembiayaan, yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta dapat meminimalisasi penyalahgunaan dana. Jika di dalam praktik pengolahan dana atau manajemen pembiayaan yang dilakukan minimal sesuai dengan format dengan sesuai tahapan PPBS. Adapun langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan pembiayaan adalah menganalisis kebutuhan, merencanakan pembiayaan, dan mengukur struktur finansial. Menganalisis kebutuhan dapat dilakukan melalui identifikasi masalah atau kebutuhan yang terjadi pada jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang. Berdasarkan kebutuhan tersebut, diperhitungkan anggaran dana yang akan dibelanjakan sehingga muncul perencanaan cara memperoleh dana dan waktu belanja dan penggunaan dana. Perencanaan memperoleh dan membelanjakan dana disebut sebagai pengaturan struktur finansial. Langkah ini dapat dirinci sebagai berikut. Di dalam planning, yang pertama kita akan membedakan kebutuhan dan keinginan. Produk yang dibeli belum tentu merupakan kebutuhan, tetapi hanya sekedar keinginan. Dalam format tahapan PPBS, yang diperbolehkan masuk dalam kelompok perencanaan adalah kegiatan atau produk yang benar-benar dibutuhkan, sehingga pos pendanaan akan sesuai dengan pos yang sebenarnya. Kedua, menghindari hutang. Caranya adalah harus bijak dalam menggunakan uang. Ketiga, mengurangi kegiatan yang tidak bermanfaat. Misalnya, keempat, mengelompokkan pengeluaran. Pengeluaran yang akan didanai harus dikelompokkan pada jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang. Kelima, berwirausaha. Dilakukan untuk mencari tambahan dana. Di dalam budgeting, kita dapat mencatat pengeluaran yang sudah dilakukan, lalu kita dapat menabung. Dalam hal ini, jika anggaran lebih besar daripada realisasinya, maka sisa anggaran ini dapat dikategorikan dalam tabungan. Namun, untuk menabung harus diambilkan terlebih dahulu dari sebagian dana yang dimiliki sebelum dianggarkan pada kegiatan atau sebelum perencanaan dibuat. Kedelapan, membatasi pengeluaran ditentukan terlebih dahulu dalam bentuk besaran anggaran setiap kegiatan, dengan demikian akan sesuai dengan pos yang sebenarnya. Berdasarkan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa planning, programming, dan budgeting system bukan sekedar mekanisme penyusunan angka, melainkan sebuah sistem visi strategis organisasi dengan realisasi finansial. PPBS hadir sebagai solusi atas kelemahan sistem anggaran tradisional yang terlalu kaku pada kontrol dan sistem berbasis kinerja yang seringkali terputus dari perencanaan jangka panjang.
Dalam praktiknya, keberhasilan PPBS sangat bergantung pada kedisiplinan dalam 3 tahap utamanya. Planning atau perencanaan menjadi fondasi untuk memilih kebutuhan esensial dan keinginan semata, serta membangun prinsip efisiensi sejak awal. Programming atau penyusunan program mengorganisasikan rencana ke dalam kerangka waktu yang jelas dan kreatif dalam mencari sumber pendanaan tambahan. Budgeting atau penganggaran memastikan setiap dana teralokasi secara tepat sasaran, tercatat dengan rapi, dan memiliki cadangan masa depan melalui sistem tabungan yang bijak. Secara keseluruhan, implementasi PPBS konsisten akan menciptakan tata kelola keuangan yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap sumber daya yang dimiliki dapat memberikan dampak maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Sebagai penutup, penting untuk disadari bahwa manajemen pembiayaan yang bermutu memerlukan lebih dari sekedar sistem yang canggih. Ia memerlukan komitmen untuk menyelaraskan setiap pengeluaran dengan tujuan besar lembaga. Dengan mengadopsi pola pikir PPBS, institusi pendidikan maupun organisasi dapat melampaui rutinitas administratif dan mulai fokus pada hasil yang nyata. Harapannya, penerapan langkah-langkah sistematis dalam PPBS ini dapat menjadi standar baru dalam mewujudkan kemandirian finansial dan efektivitas organisasi di tengah tantangan ekonomi yang semakin dinamis. Terima kasih.